Level Inces Puan turun di bawah Bibip, cukup sampai di sini cintaku padamu. Ditulis oleh Jaya Wijaya di sewar.com. Ketika Puan pertama terpilih menjadi Ketua DPR, penulis sangat senang dan berharap Inces bisa menjadi anggota DPR yang menjaga Indonesia dari paham-paham seperti khilafah HTI lewat jalur legislatif. Sampai penulis membuat artikelnya loh. Lalu, ketika insiden matikan mic, penulis membela Inces Puan dari serangan fans Demokrat dan juga PKS. Karena menurut penulis, Inces Puan hanya menjalankan tugas agar apa di DPR tertib dan tidak digunakan sebagai bahan drama oleh partai yang Dewan Pembinanya senang drama. Penulis sangat terkagum-kagum ketika Inces Puan dengan beraninya memperingatkan Sumatera Barat agar tetap sesuai dengan Pancasila. Penulis siap pasang badan untuk membela Inces Puan dari serangan kadrun. Karena penulis juga melihat kalau sekarang Sumatera Barat sudah banyak disusupi paham tarbiyah PKS yang menjadikannya sebagai provinsi dengan indeks pembangunan manusianya paling rendah di Sumatera. Intinya penulis sangat-sangat mendukung Inces Puan dalam berjuang buat negara dengan seluruh cinta dan rasa sayang yang penulis miliki. Namun rasa cinta yang penulis miliki mulai berkurang saat beberapa bulan lalu Puan lebih mementingkan rakyat Palestina untuk mendapatkan vaksin. Padahal rakyat Indonesia sedang menunggu dan membutuhkan. Rasa cinta tersebut semakin musnah. Setelah belakangan ini Puan cari perhatian kepada masyarakat dengan memajang baliho di mana-mana dengan kalimat kepak sayap kebinekaan. Penulis hanya bisa tertawa miris. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama begitu mudahnya Puan lupakan demi sebuah isu Palestina yang hanya menyenangkan kelompok mayoritas. Jadi di mana kebinekaan yang Puan gembor-gemborkan? Jika sebelumnya penulis masih bisa bernyanyi, menyakitkan bila cintaku dibalas dengan dusta. Namun mencintaimu takkan ku sesali, karena aku yang memilihmu. Maka sekarang penulis benar-benar menyesal sudah pernah mengagumi seorang wanita, bahkan mencintainya. Padahal wanita tersebut berasal dari partai yang penulis sukai sejak belum bisa mencoblos, yaitu PDIP. Saat itu penulis begitu sedih ketika Megawati gagal menjadi presiden, dikalahkan oleh Gus Dur lewat aksi poros tengah yang dibawa Amin Sengkuni Rais. Jika diingat-ingat, penulis merasa bodoh dulu harus sesedih itu. Karena nyatanya sampai saat ini, hanya Gus Dur lah satu-satunya presiden yang berani membela kepentingan minoritas. Berani berentang kelompok yang merasa mayoritas, jika hal tersebut demi kepentingan bangsa. Karena Gus Dur lah, penulis saat ini bisa melihat sosok seperti Ahok. Dan karena Gus Dur lah, tidak ada perbedaan yang timpang lagi antara mayoritas dan minoritas. Semua punya hak yang sama dan bisa bersuara. Memang suara minoritas masih tidak terlalu didengar. Tapi setidaknya karena perjuangan Gus Dur, semua orang bisa bersuara tanpa memandang apa suku Anda, apa agama Anda. Di sisi lain, penulis mulai apatis dengan politik. Dan penulis mulai meragukan rasa suka penulis kepada PDIP. Partai yang penulis sukai sejak belum bisa mencoblos di pemilu. Satu-satunya alasan penulis masih bertahan dengan PDIP karena hanya partai PDIP yang saat ini posisinya masih tegas sebagai antitesis dari kelompok pro-khilafah seperti PKS. Karena hal tersebut penulis begitu kecewanya dan tertusuk rasa hati ini ketika Puan menurunkan derajatnya seperti Bibip bahkan di bawahnya. Pemimpin dari kelompok yang jelas-jelas pro-khilafah. Memajang foto di jutaan baliho yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengingatkan penulis kepada baliho Bibip yang tersebar di seluruh Jakarta, yang tujuannya memang untuk propaganda sebagai tokoh perlawanan terhadap pemerintahan yang sah saat ini. Bibip memajang baliho jelas tujuannya, maksud, dan perjuangannya. Sedangkan penulis tidak bisa melihat apa perjuangan penting yang Puan sedang lakukan dengan memasang baliho di seluruh Indonesia. Walaupun penulis tidak setuju dengan perjuangan Bibip, tapi penulis merasa lebih miris lagi ada anak dari ketum partai yang memasang baliho bahkan tanpa arah yang jelas. Apa sih urgensinya buat rakyat di masa pandemi ini? Memajang baliho di seluruh Indonesia. Bibip masih mending, balihonya disembah-sembah oleh para kadrun, sehingga menjadi hiburan yang sangat lucu bagi rakyat Indonesia. Ini baliho Puan malah membuat rakyat seluruh Indonesia menjadi muak. Sudahlah Puan, akhiri kekonyolan ini. Berapa banyak lagi orang yang mencintaimu akan patah hati melihat tingkah Inces sejauh ini. Patah hati itu berat, biar penulis saja. Begitulah gerak.
Adi saja nggak pantas, apalagi onta ompong satu ini. Ditulis oleh Argo Javiras di SeaWorld.com. Setelah ngumpet di selokan Sademo, sekumpulan onta dungu yang dikejar oleh aparat keamanan dalam aksi menuntut onta Petamburan itu dibebasin, kini si onta ompong bikin sandiwara lagi. Melalui PA212, si onta ompong ini siap mendampingi Wan Abud binti Covid dan antigen itu maju pada Pilpres 2024 mendatang. Menurut onta ompong ini, Anies adalah satu tokoh yang harus didampingi oleh ulama yang paham politik dan perjuangan serta istiqomah membela agama dan negara. Kalau Allah takdirkan, saya siap mendampingi Anies, ujar si onta ompong mulut bau ini. Benar-benar astagfirullahalazim, gak teli tenan. Ini namanya penistaan terhadap harga diri bangsa. Sebelum mengoceh spesies onta gurun ompong ini, baca undang-undang gak sih? Salah satu syaratnya yaitu nggak pernah dijatuhi pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Si onta ompong ini pernah masuk penjara pada tahun 2014 karena terbukti bersalah melanggar pasal 160 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penghasutan. Dipikirnya mayoritas orang Indonesia adalah sekumpulan kebo dungu yang bisa dia kadalin semau-maunya saja. Makanya saya geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala bukan lantaran das ngeluh ora ono duit, tapi lantaran melihat kedunguan tak terbatas Bani dungu ini yang bermimpi ingin jadi wakil presiden Republik Indonesia Khilafah. Entah kurang kerjaan atau petakilan, pecicilan atau bagaimana. Yang jelas onta ompong muka kemprah ini mengira bahwa negara ini sudah dalam genggaman gerombolan dinasti onta Yaman. Sehingga dengan sedemikian gampangnya, cangkem itu dengan mudahnya melecehkan harkat dan martabat negara. Emangnya onta ompong ini punya duit berapa banyak? Sandiaga Uno aja yang duitnya bejibun pun katanya sudah setor 1 triliun ke parpol, tetap aja nggak mampu jadi wakil presiden. Apalagi onta ompong muke gila nan dekil ini. Targetnya si onta ompong ini jelas, para kaum badi dungu golongan nasi bungkus tempe orek karet 2 biji yang malas mikir lantaran tak punya kemampuan untuk berpikir secara rasional. Memang koplak kuadrat onta ompong satu ini, hanya bikin perut saya tadinya nggak mules, jadi bolak-balik kakus mulu. Emangnya kurang banyak stok orang Indonesia Muslim asli pribumi kah? Orang Arab pada umumnya emang identik dengan tukang ngibul. Udah nggak usah ente bantah. Faktanya memang demikian. Sekalipun nggak semuanya begitu, ada juga yang baik hati dan nggak sombong. Dulu saat masih lugu, saya sering ribut sama para pedagang Arab di Tanah Abang lantaran jualan parfum dengan alasan dan harga yang nggak masuk akal. Katanya kalau saya pakai parfum-parfum yang mereka jual itu, kalau mati akan masuk surga. Katanya malaikat surga sangat suka banget sama bau harum parfum mereka. Jelas saja saya ribut, lawang saya masih pengen hidup, kok disuruh mati pakai parfumnya itu supaya bisa masuk kerajaan surga. Enak aja. Setelah melihat kelakuan para dinasti Yaman di negeri ini, mulai dari Wan Covid, onta Petamburan, sampai onta ompong yang gak tahu diri ini, barulah saya paham dan mafhum kenapa dulu saya sering marah-marah sama para pedagang Arab penjual parfum yang tukang tipi itu. Kalau mau lihat cara ngibulnya orang Arab, lihatlah onta ompong gilani ini. Emangnya ada partai politik yang mau mengusung si ompong gigi bau ini maju bareng Mas Anies? PKS, mana mau mereka? Emangnya nilai jual apa yang dimiliki oleh onta ompong ini yang bisa menguntungkan PKS? PPP, tambah nggak mungkin. PPP sedang menggodok amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 Ayat 1. Yang boleh jadi presiden atau wakil presiden itu harus orang Indonesia asli, bukan keturunan Yaman, ompong pula. Jenggot boleh panjang, kepala bersorban macam Taliban, tapi isi batok kepala kosong melompong yang isinya penuh dengan sampah peradaban khilafahisme. Intinya selama masih banyak kaum onta primitif yang mabok agama di negeri ini, maka para kaum cingkrang jidat tatoan, Bani Kampretus Erectus itu akan terus berjuang untuk mengganti Pancasila dengan sistem khilafah. Jujur saya heran, kok bisa-bisanya ada spesies model begini nyasar di Nusantara. Tapi ya begitulah kura-kura gerombolan dinasti onta Yaman. Dari dulu kelakuan mereka memang selalu begitu, merasa diri kasta mereka lebih tinggi dari orang pribumi. Kura-kura begitu.